Waktu adalah salah satu bagian paling penting dalam kehidupan. Pepatah Arab mengatakan bahwa waktu adalah pedang. Waktu benar-benar seperti pedang bermata dua yang akan berguna jika dimanfaatkan dan akan sia-sia jika dilalaikan. Di dalam ringkasan kali ini, kita akan mengetahui mengenai cara memanfaatkan waktu secara efisien, dan kita akan disajikan urgensi memanfaatkan waktu dengan baik, serta cara membagi waktu untuk berbagai aktivitas yang kita lakukan. Hal-hal menarik yang akan kita pelajari dari buku ini antara lain, kenapa waktu harus dimanfaatkan dengan baik, apa yang dimaksud dengan manusia pembelajar, kenapa kita harus menjadi manusia pembelajar, apa pentingnya mengalokasikan waktu untuk bermimpi, dan bagaimana cara membagi waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pustaka Suara. Dalam episode kali ini saya akan membawakan ringkasan buku yang berjudul Demi Waktu, karya penulis dari Anthony Lutfi Arifin. Buku ini merupakan sebuah buku yang menjelaskan tentang cara memanfaatkan waktu dengan baik dan efisien. Di dalam buku ini kita akan disajikan berbagai kisah inspiratif dari penulis ataupun dari tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Sebelum kita lanjut, saya sangat mendorong kamu untuk membaca bukunya secara keseluruhan, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Tidak lupa saya mencantumkan link bukunya di deskripsi video di bawah ini. Semua hal di dunia ini akan mengalami proses dan perubahan, seperti tanaman yang tumbuh dari benih yang kecil, berkecambah, berakar, membesar menjadi batang, beranting dan berdaun, lalu berbunga atau berbuah. Seiring berjalannya waktu, bunga bisa bermanfaat menjadi hiasan, dan buah bisa bermanfaat bagi manusia. Bunga untuk mempercantik, dan buah untuk mencukupi nutrisi bagi manusia. Setiap perubahan proses dan perpindahan ini membutuhkan dimensi ruang dan waktu. Manusia mengisi titik-titik pada dimensi ruang yang kosong dengan berbagai aktivitas, seperti belajar, bekerja, dan beribadah. Dimensi waktu digunakan agar titik-titik itu menjadi lebih baik, lebih indah, dan menuju ke arah perbaikan. Manusia seharusnya mengisi ruang pikir dan ruang hati dengan hal-hal yang baik, agar memiliki kecerdasan pikiran, hati yang mulia, serta prestasi. Namun pada faktanya, masih banyak manusia yang membuang waktu dengan mengisi aktivitas yang tidak berguna, seperti ngerumpi, nongkrong di pinggir jalan, bahkan sampai mabuk-mabukan. Agar waktu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, diperlukan yang namanya keseimbangan waktu. Keseimbangan waktu dapat dicapai dengan cara membaginya berdasarkan kebutuhan dan kegiatan. Manusia harus punya waktu untuk membaca, menulis, belajar, mencintai, dan beristirahat. Dalam menentukan aktivitas yang akan dilakukan juga memerlukan yang namanya skala prioritas. Keseimbangan waktu juga penting dalam mencapai setiap tujuan yang kamu miliki. Semua yang telah direncanakan dalam hidup selalu ada kaitannya dengan waktu. Keberhasilan yang akan kamu capai semuanya tergantung bagaimana cara kamu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Bahkan pepatah Cina sampai mengatakan bahwa waktu adalah uang. Pengelolaan waktu yang baik dapat dicapai melalui 5 tahapan. Untuk yang pertama, tentukan tujuan hidup. Yang kedua, jadwalkan setiap kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan waktu dan tingkatan prioritasnya. Yang ketiga, ketahui aktivitas mana yang penting dan mendesak. Yang keempat, organisasikan kegiatan yang akan kamu lakukan. Kemudian yang kelima, lakukan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Menjadi seorang karyawan sering kali dicap sebagai kuli berkemeja atau kuli berseragam. Namun sejelek apapun orang lain mengatakannya, kamu harus tetap memiliki keinginan untuk terus maju dan berkembang. Karena label karyawan inilah yang dapat memicu diri kamu untuk menjadi seorang manusia pembelajar. Menurut Andrea Sareva, seorang penulis buku motivator, ia pernah berkata bahwa untuk menjadikan seseorang menjadi manusia pembelajar adalah ketersediaannya untuk memiliki tanggung jawab dalam memikul 2 hal penting. Yang pertama adalah berusaha mengenali hakikat dirinya.
termasuk segala potensi yang ia miliki. Kemudian yang kedua adalah berusaha sekuat tenaga untuk mengaktualisasi segenap potensi yang dimilikinya. Dalam kehidupan bekerja sebagai karyawan, tentu seringkali banyak ujian yang akan datang. Banyak sekali karyawan yang suka mengeluhkan nasibnya yang melelahkan. Biasanya banyak dari mereka yang mengeluh akan lelahnya bekerja, usaha yang tak kunjung membuahkan hasil, dan karir yang stagnan. Keluhan-keluhan terhadap kondisi ini sebenarnya tidak baik untuk diucapkan. Hal itu dapat menciptakan pribadi yang pesimistis. Maka dari itu pentinglah untuk selalu bersyukur terhadap segala kondisi yang dijalani. Positive Life telah mengajarkan bahwa setiap yang telah diberikan oleh Tuhan harus disyukuri. Tidak melihat pekerjaan dan jabatan, rasa syukur menggerakkan seseorang untuk meningkatkan potensi diri, kemampuan, dan keahlian. Manusia mendengar suara dengan telinganya, namun bukan hanya telinga yang dapat mendengar. Alam bawah sadar juga bisa mendengar suara. Alam bawah sadar dapat mendengar pesan-pesan baik dan juga ucapan-ucapan yang disampaikan oleh diri sendiri. Suara yang didengar oleh alam bawah sadar adalah doa yang akan menggerakkan seseorang untuk melakukan hal-hal baik. Selain doa, pesan-pesan baik yang akan tertanam di dalam alam bawah sadar juga akan menjadi persepsi positif dalam kehidupan. Bukan hanya suara dan lisan saja yang harus diperhatikan. Menulis dan tulisan juga merupakan bagian penting untuk membangun pikiran yang baik. Berbeda dengan lisan, tulisan menggunakan punktuasi atau tanda baca. Selain membagi waktu untuk mendengar, penting juga untuk mengalokasikan waktu untuk membaca dan berpikir. Tidak mungkin ada kesuksesan yang diraih tanpa proses membaca. Membaca juga adalah jendela ilmu. Banyak informasi dan pengetahuan yang didapat melalui proses membaca. Aktivitas membaca juga tidak lepas dari yang namanya buku. Jika membaca adalah jendela ilmu, maka buku adalah jembatannya. Dengan membaca buku, tentu kamu akan mendapatkan ilmu. Ilmu adalah harta tak berwujud. Maka dari itu, jika kamu ingin menjadi manusia pembelajar, sempatkanlah untuk membaca buku sesibuk apapun kamu. Untuk menjadi manusia pembelajar, aktivitas berpikir juga sangat penting untuk diperhatikan. Berpikir juga bisa dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Akan tetapi masih banyak orang yang menyepelekan aktivitas berpikir yang berjalan secara tidak sadar. Masih banyak orang yang sengaja membiarkan persepsi-persepsi kotor hidup di dalam otaknya. Mimpi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Mimpi akan menjadi arah tujuan dari setiap aktivitas yang akan kamu kerjakan. Tanpa mimpi, hidup akan berjalan tanpa arah dan harapan. Setiap orang harus bermimpi, sebesar apapun mimpinya itu. Jangan melihat seberapa kecil posisi kamu sekarang, bermimpilah setinggi-tingginya. Mimpi dimulai dari hal-hal sepele, seperti setiap anak kecil yang tidak takut mengungkapkan cita-citanya. Tentu, ketika kamu kecil dulu tidak malu berkata, "Aku ingin menjadi pemain bola, aku ingin menjadi pilot, aku ingin menjadi dokter." Lalu untuk apa hari ini kamu tidak berbuat demikian? Banyak dari kita yang takut membuat mimpi karena terlalu pesimis. Buatlah mimpi kamu sekarang juga. Ada dua jenis mimpi, yaitu mimpi kecil dan mimpi besar. Mimpi kecil adalah mimpi yang mudah untuk diraih atau mimpi jangka pendek. Mimpi-mimpi kecil akan terus membawa kamu menuju puncak yang paling tinggi. Puncak tinggi tersebut yang disebut dengan mimpi besar. Mimpi-mimpi kecil ini harus dibangun sepanjang hidup. Dalam rangka membangun istana bernama mimpi besar, ada 5 kriteria dalam membangun mimpi yang baik. Untuk yang pertama yaitu membuat tujuan yang jelas dari mimpi kamu dan juga sesuai dengan potensi yang kamu miliki. Yang kedua adalah buat mimpi kamu menjadi masuk akal, tidak muluk-muluk. Mimpi yang muluk-muluk hanyalah lamunan di siang hari. Yang ketiga, buatlah keinginan yang kuat untuk mewujudkan mimpi tersebut. Yang keempat adalah buat mimpi kamu dapat dicapai dan juga buat tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar mimpi tersebut dapat terwujud. Kemudian yang kelima adalah buat mimpi kamu dapat diukur secara kuantitatif.
Dalam mengejar mimpi tentu juga harus diiringi dengan proses yang konkret, yaitu dengan cara bekerja. Bekerja tidak hanya bicara tentang menciptakan teknologi yang canggih, tetapi juga bagaimana memberi manfaat kepada orang banyak. Tidak hanya mampu menjadi pemimpin, tetapi juga harus mampu mengayomi. Bekerja memang berat. Kamu harus bangun pagi setiap hari dari Senin sampai Jumat. Bahkan terkadang kamu harus menggunakan hari libur untuk bekerja. Namun semua lelah ini demi kebahagiaan keluarga kamu di rumah. Sehingga kemudian semangat harus tetap dijaga. Dalam hidup ini tidak hanya berbicara tentang bekerja dan meraih kesuksesan, namun juga harus diimbangi dengan hal-hal yang mungkin sepele, namun penting untuk mental seseorang. Kamu juga harus bisa mengalokasikan waktu kamu untuk berpesta. Namun pesta di sini bukan pesta yang membuang-buang waktu dan uang. Pesta di sini adalah sesuatu yang bisa membuat pikiran kamu tenang dan rileks. Tidak hanya pesta, isi juga kehidupan kamu dengan rasa cinta. Tanamkan rasa cinta dan kasih sayang kamu kepada orang-orang di sekitar kamu, termasuk anak kamu. Jangan sampai anak-anak kamu yang merupakan generasi penerus bangsa tidak memahami apa itu kasih sayang, tetapi paham akan permusuhan dan pertikaian. Jangan lupa juga untuk mengalokasikan waktu kamu untuk berbagi, khususnya berbagi informasi. Informasi dibagikan dengan dua cara, yaitu lisan dan tulisan. Berbagi informasi dengan lisan lebih efektif daripada tulisan. Melalui lisan, para pendengar dapat langsung memahami isi yang disampaikan. Dengan penyampaian secara lisan juga dapat membuat pendengar lebih memahami perasaan dan informasi yang disampaikan melalui bahasa tubuh. Tidak hanya tentang menyampaikan informasi, kamu juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Untuk menjadi seorang pendengar yang baik, kamu harus mendengarkan segala ucapan orang lain dengan cara menyimak dan mendengarnya sepenuh hati. Dengan menyimak akan timbul minat untuk bertanya atau mengetahui lebih lanjut informasi yang disampaikan. Dengan menyimak juga membuat kamu dapat menguraikan kembali apa yang telah dibicarakan menggunakan kata-kata kamu sendiri. Kadangkala kamu mendapatkan sebuah ide atau pemikiran terbaik dalam hidup. Tapi kadangkala kamu melupakan bahwa ide tersebut adalah berasal dari orang lain secara langsung melalui pembicaraan atau secara tidak langsung melalui buku. Maka dari itu berbagilah walaupun hanya 1-2 kata saja. Waktu harus dimanfaatkan dengan baik karena waktu adalah pedang bermata dua setiap detiknya. Manusia pembelajar adalah mereka yang memiliki keinginan untuk terus maju dan berkembang. Setiap manusia harus berani bermimpi, karena mimpi akan menjadi tujuan hidup manusia. Dalam membuat mimpi, pastikan mimpi tersebut sesuai dengan potensi yang kamu miliki dan dapat diukur secara kuantitatif. Waktu tidak hanya dibagi untuk hal-hal serius, tetapi juga harus dibagi untuk hal-hal sederhana seperti pesta, mencintai, dan berbagi. Itulah ringkasan buku yang berjudul Demi Waktu, karya penulis dari Anthony Lutfi Arifin. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Insya Allah saya akan terus menghadirkan video-video ringkasan buku yang menarik dan informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.